Di tahun 2023 ini katanya sih syarat monetisasinya ndak harus 1.000 subscriber lagi ya. Nah, mau info lengkapnya, yuk kita bahas. Nah, jika ngomongin persyaratan YouTube atau persyaratan monetisasi YouTube di tahun 2023 ini, mungkin tim dari YouTube-nya itu mendengarkan curahan hati para konten kreator pemula atau YouTuber pemula ya, berkenaan dengan persyaratan monetisasi yang sekiranya mungkin cukup memberatkan bagi konten kreator pemula. Nah, di tahun 2023 ini ada beberapa pembaruan yang sekiranya bisa meningkatkan kita sehingga kita bisa bergabung ke dalam program partner YouTube. Nah, jika di tahun-tahun sebelumnya kita harus mengumpulkan 1.000 subscriber dan kita harus mengumpulkan 4.000 jam waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir atau 10 juta views video short pada 90 hari terakhir, di tahun 2023 ini persyaratan itu sedikit diringankan ya, atau sedikit dikurangi lah. Jadi sehingga kita bisa lebih mudah untuk menjadi atau bergabung di program partner YouTube. Yaitu kita hanya diminta untuk mengumpulkan 500 subscriber saja. Dan kita diminta untuk mengumpulkan 3.000 jam waktu tonton publik saja selama 12 bulan terakhir atau 3 juta video short dalam 90 hari terakhir. Dan selain itu tentunya kita juga harus diminta untuk mengunggah 3 video publik selama 90 hari terakhir. Nah, tentu saja kabar ini menjadi kabar baik ya bagi teman-teman YouTuber pemula atau konten kreator pemula yang berusaha untuk mendaftarkan channelnya di program partner YouTube dan bisa gajian di YouTube. Tentu dengan keringanan-keringanan yang diberikan oleh tim dari YouTube-nya ini diharapkan bisa bermanfaat untuk teman-teman kreator pemula atau YouTuber pemula ya, sehingga bisa segera mendaftarkan channelnya ke program partner YouTube. Nah, tentunya keringanan-keringanan ini bisa menjadi peluang lebih besar untuk channel kita untuk segera dimonetisasi atau menghasilkan uang melalui YouTube. Tapi, nah ada tapinya nih, penghasilan yang dimaksud penghasilan yang seperti apa? Nah, apakah kalian sudah tahu penghasilan seumpama kita dimonetisasi atau channelnya sudah dimonetisasi, penghasilan yang kita dapatkan itu bersumber dari mana saja? Oke, coba kita bahas sekilas ya. Nah, jika ngomongin penghasilan dari YouTube, itu memang ada beberapa sumber yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa gajian melalui YouTube ya. Yaitu yang pertama tentunya ya, bukan rahasia umum lagi ya, yaitu kita bisa mendapatkan uang melalui iklan. Jika channel kita sudah dimonetisasi, maka video-video yang kita upload itu akan ada iklan yang nempel pada video kita. Nah, iklan-iklan yang nempel pada video kita itu nanti akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa kita raup sebagai gajian yang berasal dari YouTube ya. Lalu yang kedua, selain iklan pada video panjang kita, yaitu yang kedua ada iklan pada feed short. Ini bisa kita dapatkan jika kita mengupload video short, lalu ada iklan di tengah-tengah atau di slip di bagian tengah-tengah video gitu ya. Itu kita juga bisa mendapatkan uang melalui iklan yang ada di video short kita. Yaitu yang ketiga adalah fitur langganan. Nah, fitur langganan ini bisa kita setting di YouTube Studio kita sehingga seumpama kita mempunyai pemirsa atau penonton yang tetap gitu ya, atau penonton yang loyal. Lalu penonton yang loyal ini bisa berlangganan di channel kita. Nah, dari hasil berlangganan itu tadi, kita bisa meraup uang yang bisa diakumulasikan pada gajian bulanan kita. Nah, selanjutnya sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan dari YouTube yaitu fitur supers. Fitur supers ini ada fitur super chat, super thanks, dan super sticker. Nah, dari ketiganya ini kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Nah, lalu yang terakhir untuk sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan melalui YouTube yaitu fitur shopping atau YouTube Shopping. Nah, kita bisa berjualan di YouTube melalui fitur YouTube Shopping ini sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dari fitur YouTube Shopping ini. Nah, setelah kita bahas mengenai penghasilan yang bisa kita dapatkan melalui YouTube itu dari mana saja sih? Nah, lalu pertanyaannya, nah jika seumpama kita mendaftar monetisasi di persyaratan yang baru ini, apakah semua keuntungan atau sumber penghasilan itu bisa kita dapatkan? Nah, ini yang menarik kita bahas. Nah, untuk persyaratan di 2023 ini memang ada sedikit keringanan, tetapi, nah ada tapinya nih, seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapinya yaitu kita, seumpama kita mendaftar dan diterima untuk monetisasi persyaratan 2023 ini, untuk penghasilan atau untuk sumber penghasilan, kita tidak bisa mendapatkan semua sumber penghasilan yang saya sebutkan di atas tadi. Cuma ada beberapa saja yang bisa kita dapatkan, yaitu yang kita dapatkan adalah fund funding YouTube Partner Program. Nah, fund funding YouTube Partner Program itu apa saja? Nah, seumpama kita diterima monetisasi dengan persyaratan baru di tahun 2023 ini, kita akan mendapatkan
penghasilan dari super thanks, super chat, super stiker, dan fitur langganan. Nah, untuk sumber penghasilan iklan, baik dari iklan short maupun dari iklan video panjang, itu kita tidak mendapatkan penghasilan dari sumber iklan tersebut ya. Jadi kita hanya mendapatkan dari funding YPP itu saja, mulai dari super stiker, super chat, dan super thanks. Nah, mungkin ada pertanyaan, wah jadi penghasilannya cukup sedikit dong kalau seumpama tidak ada penghasilan dari sumber iklan. Lalu pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul, kalau seumpama saya ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, lalu bagaimana Kak? Apakah harus mendaftar persyaratan monetisasi lagi atau bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu tadi, apakah penghasilannya ini cukup kecil jika seumpama kita tidak mendapatkan penghasilan dari iklan kita? Nah, sebetulnya besar kecilnya penghasilan kita itu tergantung pada diri kita sendiri sih sebetulnya. Kalau seumpama kita rajin dan konten video kita itu bisa memberikan manfaat atau disukai penonton kita, nah tentunya semakin besar pula juga penghasilan yang bisa kita dapatkan. Oke, coba kita bahas untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, berkenaan tentang Kak, bagaimana kalau seumpama saya ingin mendapatkan penghasilan dari fitur iklan, apakah saya harus mendaftar lagi atau bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jika seumpama kalian sudah diterima program monetisasi dengan persyaratan di tahun 2023 ini atau persyaratan yang baru ya. Kalau seumpama kalian sudah diterima di 2023 ini, lalu kalian ingin mendapatkan penghasilan dari fitur iklannya seperti itu ya. Nah, itu kalian tidak perlu mendaftar lagi jika memang kalian sudah diterima. Itu tinggal kalian teruskan saja. Nah, contohnya seperti ini. Jika seumpama di 2023 ini kan persyaratannya 500 subscriber saja. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan penghasilan dari iklan, itu tetap menggunakan peraturan yang lama, yaitu yang 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir, atau 10 juta views dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, kalian harus mencapai itu dulu untuk bisa mencapai atau untuk bisa mendapatkan penghasilan dari fitur iklan. Nah, maka dari itu bisa langsung kalian lanjutkan saja. Jadi seumpama subscriber kalian 500 nih, untuk mencapai 1000, yaitu tinggal kalian lanjutkan saja. Jika seumpama persyaratan kalian sudah memenuhi untuk persyaratan yang pertama tadi, yaitu langsung saja berarti kalian sudah otomatis langsung mendapatkan penghasilan dari fitur iklan. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan tentang pertanyaan yang kedua tadi. Jadi jangan khawatir kalau seumpama daftar di tahun 2023 ini takut tidak bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, atau takut jika seumpama ingin diminta untuk mendaftar lagi. Nah, itu tidak benar ya. Jadi kalian bisa langsung meneruskan saja untuk melengkapi persyaratan yang pertama. Nah, tentunya kita memang harus sambut baik ya tentang persyaratan di tahun 2023 ini. Di persyaratan 2023 ini ya gampangnya itu kita diberikan akses lebih cepat agar bisa diterima menjadi program partner YouTube dan bisa segera mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi simpelnya seperti itu saja. Kalau seumpama kita ingin mendapatkan dari iklan, ya kita harus tetap mengikuti peraturan atau persyaratan yang pertama. Tetapi YouTube-nya memberikan keringanan. Kalian bisa mendapatkan penghasilan terlebih dahulu melalui funding tadi, yaitu 500 subscriber dan 3000 jam waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir, dan 3 juta video short selama 90 hari terakhir. Nah, untuk persyaratan baru ini mulai berlaku tanggal 13 bulan Juni 2023 kemarin, dan hanya masih berlaku di beberapa negara saja ya, seperti Amerika, Kanada, Taiwan, dan Korea Selatan. Untuk negara-negara yang lainnya seperti negara kita Indonesia ini akan menyusul bertahap ya untuk proses diaktifasinya atau berlakunya persyaratan baru di tahun 2023 ini. Nah, bagi teman-teman yang terpenting adalah kita harus tetap konsisten, tetap rajin dalam membuat konten sehingga konten-konten kita digemari atau disukai oleh penonton kita, sehingga kita bisa mendapatkan penonton tetap atau penonton yang loyal terhadap channel kita. Jika seumpama kita sudah mendapatkan penonton yang tetap atau penonton yang loyal di channel kita, maka itulah sumber penghasilan kita yang sebenarnya sebetulnya. Kalau seumpama kalian bisa mendapatkan penghasilan dari iklan pun, tetapi kita tidak mempunyai penonton yang tetap atau penonton yang loyal, itu ya sama saja channel kita tidak akan ramai. Jadi yang terpenting kita rajin membuat konten, kita perbenahi konten kita sehingga konten kita bisa lebih menarik dan disenangi oleh penonton kita. Nah, sembari menunggu persyaratan monetisasi ini bisa masuk ke Indonesia ya. Jadi seumpama kita sudah membangun channel kita, lalu persyaratan ini muncul, nah itu kan lebih enak, kita tinggal mendaftarkan saja dan kita bisa cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. See you next video.